Selamat pagi, PIB. Nah, ini Bu di kelas 11 IPA 2 ya. Materinya tentang apa? Transformasi geometri Pencerminan ya. Oke, baik, kalau begitu Bu, apa nanti yang menjadi tujuan pembelajaran dari pembelajaran tentang pencerminan ini? tujuannya yang pertama siswa tahu bagaimana cara menggunakan pencerminan itu di dalam suatu transformasi geometri, dan kira-kira belajar pencerminan itu sebenarnya di kehidupan sehari-hari untuk apa ya? Berarti supaya anak-anak bisa mengerti atau bisa memahami tentang prinsip-prinsip pencerminan ya kan? Ya. Oke. Kalau begitu di dalam pembelajaran ini nanti Bu, apa yang menjadi strateginya, diantaranya misalnya pakai model pembelajaran apa gitu? Selama ini saya menggunakan model pembelajaran diskusi, terus dicampur juga sama inquiry gitu. Jauh kalau inquiry berarti anak-anak menemukan sendiri ya Bu ya, termasuk discovery juga barangkali mungkin ya, atau problem based learning Itu juga Oke, jadi kalau begitu selain itu strategi apa yang dilakukan selain model pembelajaran yang digunakan, kemudian Ibu gimana caranya membuat strategi itu kan, gimana caranya membuat anak-anak ini siswa kita mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang tadi ya Bu ya. Jadi Bu, strateginya selain model apa lagi Bu? terkadang dibuat kelompok, terkadang juga saya mau ngajak keluar di aula, kelas ya. Iya, jadi enggak di kelas aja, Nggak bosan ya. kadang juga kami pakai sticky note, mungkin bertanya ke mereka kira-kira apa ya yang mereka masih sulit pahami di sticky note itu, jadi ditempelkan, jadi saya tahu oh mereka masih belum paham. Note kata kunci ya. Oke, kalau begitu Bu, pengelompokannya itu Bu berdasarkan apa? Kalau pengelompokan mereka, sementara ini saya buat yang ranking 1 sampai 10 jadi ketua kelompoknya. Jadi memang berdasarkan ranking mereka selama ini. Gitu ya. Jadi bukan berdasarkan gaya belajarnya, bukan ya? Oke, kalau gitu kesiapan mental mereka secara emosional apa Bu yang dilakukan? Secara emosional mungkin sering jadi pakai pertanyaan pemantik. Jadi misalnya kalau pencerminan ini kan harus tahu dulu translasi sebelumnya, materi sebelumnya. Jadi mungkin saya nanya-nanya sekitar tentang translasi dulu. Materi persyaratannya ya Bu ya. Itu kesiapan untuk menghadapi si pencerminan gitu ya. Itu termasuk kesiapan emosionalnya gitu ya kan. Jadi emangnya prasyarat atau materi sebelumnya yang harus dikuasai mereka itu apa Bu untuk bisa sampai ke pencerminan? Kalau misalnya pencerminan sebenarnya mereka harus tahu dulu koordinat kartesius. Terus bagaimana sebenarnya di pencerminan ini kan ada operasi bilangan bulat juga sih. Jadi mereka juga harus tahu operasi bilangan bulat. Bagaimana dengan matriks Ibu? Iya, matriks juga. Matriks ya, karena nanti di situ ada proses perkalian matriks ya kan, pada waktu kita menggunakan rumus setelah digunakan grafik kartesiusnya ya kan. Kemudian Bu, mereka waktu belajar ada nggak untuk bisa inquiry-nya tadi atau discovery-nya apa namanya itu, adakah langkah-langkah yang dilakukan mengarah ke sana gitu? Mereka kan kalau inquiry ini lebih menemukan sendiri tapi memang sejauh ini murid-murid yang saya hadapi di sini kurang bisa mengikuti itu, menemukan sendiri. Mereka masih harus diarahkan. Terbimbing kan harusnya, menemukan tapi harus dibimbing oleh si guru. Nah maksud saya pembimbingannya itu gimana gitu? Membimbingnya pakai cara apa membimbing mereka, menggiringnya supaya menemukan si rumus konsep itu gimana gitu?
caranya selama ini memang Bu apa ya, masih bersama-sama sih Bu, dari kayak soal yang paling mudah sampai nanti mereka memulai konsepnya sendiri. Kenapa tiba-tiba soal bisa nggak dari tiba-tiba soal mereka menemukan Bu? Apa enggak sebaiknya kita sebut dia dengan membimbing mereka pakai langkah-langkah di dalam LKPD barangkali atau LKS? Itulah Bu, harusnya Ya. pakai LKPD, tapi itulah kekurangannya Bu. Ketika dikasih pun LKPD, iya harusnya. Iya, ya, oke. Kalau gitu, barangkali itu menjadi sebuah cara ya Bu ya, bahwasanya dengan LKPD kita sekalian membimbing mereka lakukan langkah ini, langkah ini, langkah ini, sehingga nanti mereka menemukan sendiri konsepnya. Kalau model discovery ataupun inquiry kan seperti itu ya. Oke, baik Bu, kalau begitu selanjutnya jadi tadi tentang pembagian kelompoknya masih belum berada pada gaya belajar, bukan berdasarkan gaya belajar ya Bu ya, tetapi secara emosional sebenarnya mereka sudah terintegrasi. Cuman mungkin barangkali belum tertulis mungkin ya Bu ya di dalam RPP. Biasanya mengatakan mereka dari kesiapannya, dari modal awalnya, materi sebelumnya yang harus mereka kuasai. Sebenarnya itu adalah KSE-nya ataupun persiapan emosionalnya, tetapi mungkin tadi Ibu katakan belum termasuk ke dalam RPP-nya ya Bu ya. Kemudian pembagian kelompoknya juga masih berdasarkan juara 1 sampai juara 10 jadi ketua-ketua kelompoknya gitu ya Bu ya. Sementara belum terbagi dalam kelompok-kelompok gaya belajar, kayak misalnya mana kelompok kinestetik, mana kelompok audiovisual, mana kelompok auditori, belum ya Bu ya. Oke, baik, kalau begitu materi prasyarat tadi sudah, kemudian kalau sudah di akhir pembelajaran tuh dilakukan refleksi apa enggak itu Bu? Refleksinya paling hanya bertanya Bu, kira-kira yang mana yang belum dipahami. Berarti itu sudah salah satu bentuk refleksi ya Bu ya. Oke, baik. Kalau begitu selanjutnya jadi nanti Bu, saya di sini sudah merekam atau saya sudah tahu mana-mana yang sudah Ibu persiapkan. Kemudian nanti Bu, setelah ini saya akan melihat Ibu mengajar ya. Kemudian di situ nanti akan saya catat. Saya cuma catat aja, nggak ikut intervensi apa ya, terserah Ibu mau memberikannya dengan bagaimana caranya. Saya tetap duduk di belakang saja, cuma memperhatikan aja. Oke Bu, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Kemudian silahkan Bu dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Kita lakukan observasi dan juga akan saya rekam. Kemudian setelah nanti selesai observasi, saya akan juga bincang-bincang sama Ibu. Akan ada sharing-sharing yang kita lakukan ya Bu ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Selamat pagi Ibu.